Hai guys, lanjut vlog solo trip Hongkong Makauku sebelumnya. Kali ini aku share 24 jam di Makau bisa main kemana aja ya. Aku ke wisata gratisnya guys, nginep semalam di Makau. Simak videonya sampai akhir ya, let's go! Aku ke Makau naik ferry dari Hong Kong, naik turbojet. Perjalanan hanya 1 jam aja sampai ke Makau Outer Ferry Terminal. Berangkat jam 12 siang sampai Makaunya jam 1-an. Dari terminal ferinya naik bus ke hotel. Aku nginep di area Makau Peninsula, dekat gereja tua Ruins of St. Paul's. Ini hotelnya. Menurutku lumayan recommended ya, di dekat Sevel juga tuh. Ada liftnya. Aku sampai Makau kemarin jam 1 siang. Check-in pas jam 2-an nih. Ini dia kamarnya, kapasitas 2 orang. Aku kemarin booking di Agoda dapat harga segini. Ini termasuk terjangkau loh untuk harga hotel di Makau. Dan juga bersih dan nyaman. Ini kamar mandinya guys. Dapat amenities-nya lengkap. Sekarang jam 4 sore. Destinasi Makau pertama yang mau aku kunjungin adalah yang di Cotai dulu guys. Aku mau naik bus nih. Jangan kaget kalau nginep di Makau jalanannya bakal banyak tangga begini. Pokoknya menguras energi banget deh, apalagi kalau kamu pas lagi bawa koper. Buat naik busnya kamu tinggal ikutin maps aja. Yang penting jangan kebalik arahnya ya. Kemarin naik bus nomor 25. Jaraknya 1 jaman ke The Londoners guys. Aku kemarin sempat naik bus yang nomornya sesuai tapi arahnya salah. Jadi pastiin lagi sesuai dengan arah yang akan kamu tuju ya. Akhirnya sampai juga nih. Aku turun di halte ini di depan City of Dream. Gak jauh di seberangnya itu adalah The Venetian. Tempat pertama yang mau aku datengin The Londoners. The Londoners ini adalah sebuah resort kasino mewah di Cotai Strip yang mengusung tema Inggris, yang terkenal dengan replika menara jam Big Ben itu tuh guys, dengan interiornya bergaya London. Di Makau aku juga beli paket data eSIM dari Supralink. Harganya terjangkau, buat sehari cuma 27 ribuan. Belinya di website Supralink. Pakai kodeku biar dapat tambahan diskon 20% setiap pembelian. Bayarnya bisa pakai kris guys. eSIM-nya oke banget sinyalnya. Buat kamu yang keluar negeri mending pakai eSIM biar gak ribet bongkar pasang kartu SIM card. Bisa juga beli pakai link ini ya.
Ini dalamnya. Ada mall juga kasino. Di lobinya ada kereta kencana khas kerajaan Inggris. Di sini juga luas banget mall ya guys. Cuma aku kemarin nggak mampir lihat kasinonya. Kalau ke The Londoners jangan lupa ke rooftopnya ya, yang ada di lantai 2 atau di lantai 3 gitu, aku agak lupa. Ini view dari rooftop The Londoners. Kita bisa lihat The Parisian dari sini guys. Jadi spot favorit turis buat foto-foto. Bakal ngantri banget foto-foto di sini guys. Kamu bisa lihat bangunan The Londoners lebih jelas dari sini. Cantik banget kan guys? Dari sini aku ke The Parisian. Ada jembatan yang ngehubung ke The Parisian guys. Terus aku turun eskalator. Ikutin sign aja. Aku jalan dari bawah guys. Saran kalau ke area kota ini sore aja ya, biar dapat view terang dan view malam juga. Di sini juga rame banget. Di The Parisian kamu bisa lihat replika Menara Eiffel berukuran setengah dari aslinya, yang tingginya itu sekitar 160 sampai 162 meter. Di sini juga jadi salah satu spot favorit buat turis yang suka foto-foto. Buat foto-foto kemarin karena solo traveling, selain minta tolong fotoin sama turis asing, aku juga pakai tripod. Yang ini nih, kecil, jadi nggak takut disidak di kabin bandara. Linknya aku taruh di bawah ya. Kalau malam menaranya bakal nyala, cantik banget guys. Udah mau malam, udah mulai nyala tuh lampu-lampunya. Yuk kita lihat dalam Mall The Parisian. Samping The Parisian itu adalah Studio City. Enaknya di Cotai antar spotnya kita bisa jalan kaki aja. Walaupun lumayan gempor juga guys, hehe. Siapin fisik yang kuat ya. Ini dia dalam Mall The Parisian. Sama, di sini selain mall juga ada kasinonya. Lobbynya juga cantik banget ya. Buat kamu yang mau nginep, di sini ada hotelnya juga. Kelihatan mewah banget hotelnya, guys. Ada dua ternyata hotelnya. The Parisian yang lobbynya merah tadi, sama ini Hotel Sense Lifestyle. Aku sampai di lobby aja kemarin, ngejar waktu. Lanjut ke Studio City.
Udah malam nih guys, pemandangan malamnya juga sumpah cantik banget. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. Begini dalam Studio City, mallnya bagus semua sih. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. The devils, they think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be. Aku ke Studio City Skate Park. Di sini ada biang lala ikonik berbentuk angka 8. Tapi itu berbayar ya, dan juga ada jam operasionalnya. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna. Begini view The Londoner saat malam. Lebih bagus ya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. Lanjut aku ke The Venetian. Seperti namanya, mallnya mengusung tema Venice Italy. Sama, selain mall dan kasino, di sini juga ada hotel.
Ini jadi salah satu lokasi favoritku di Makau guys, karena di sini merupakan salah satu lokasi syuting drama Boys Before Flowers. Itu saat Gemjandi ngejar Gu Junpyo guys di Makau, hehe. Jadi nostalgia deh. Pastiin kamu datang sebelum jam 9 malam ya, biar bisa lihat gondolanya beroperasi. Aku kemarin datang mepet mau jam 9 udah sepi. Tuh, bakal dinyanyiin juga kalau naik gondola, guys. Berikut harga naik gondolanya. Bagus banget sih di sini, guys. Kayak beneran lagi di Venice. Ada food courtnya juga. Sebenarnya masih ada beberapa lokasi lain, tapi karena kakiku udah nggak kuat jalan, udah capek banget, jadi pulang aja. Baliknya naik bus lagi, transit turun di depan Grand Lisboa. Kemarin sempet videoin di depannya aja nih.
Paginya aku check out dari hotel jam 8 pagi. Jalan kaki ke Gereja Tua Ruins of St. Paul's. Deket loh dari hotelku, cuma 400 meteran aja, atau sekitar 5 menit aja jalan kaki guys. Ruins of St. Paul's jadi landmark Makau yang paling sering dikunjungin turis. Di sini juga jadi salah satu lokasi syuting K-drama Boys Before Flower juga guys. Aku jam 8-an di sini masih agak sepi. Kalau siangan bakal super rame banget di sini. Kamu bakal susah foto deh kalau kesiangan di sini. Saran beneran mending pagi sekalian kalau ke sini guys. Di samping gereja tua ada spot bagus. Kamu bisa foto atau buat video di tangga ini dengan angle yang berbeda dengan background Ruins of St. Paul's. Depannya ini adalah Tivida Paisau. Di sini juga bagus. Kemarin di sini juga jadi tempat foto prewed. Menurutku ini jadi salah satu spot foto bagus di area Senado Square. Enaknya datang pagi masih sepi guys. Kamu juga nanti bakal lewatin beberapa toko souvenir. Tapi saran belinya nanti di deket air mancur Senado Square aja. Di sana udah fix price jadi nggak perlu nawat. Lewatin toko oleh-oleh nih, ada banyak pertokoannya. Tapi harus bener-bener dipastiin halal atau enggaknya ya. Antar spotnya kita bisa jalan kaki aja guys.
spotnya kita bisa jalan kaki aja. Karena masih pagi, ada beberapa toko yang pada tutup. Spot selanjutnya ini dia, Saint Dominicus. Di area Senado Square ini emang akan banyak gereja, guys. Jalan sedikit di depan, kita sampai di depan Bundaran Air Mancur Senado Square. Di sini juga jadi spot paling rame di Makau. Aku kemarin beli souvenirnya di sini, gak jauh dari Air Mancur. Harga gantungan ini mulai dari 15 mop aja loh. Dan bisa bayar pakai kartu ya. Harganya juga udah fixed price. Beli biskuit ini juga nih. Kemarin tanya sama petugasnya, mana yang gak mengandung babi dan gluten.
Lanjut dari Senado Square, aku jalan agak lumayan jauh ke Saint Augustine Square. Begini spotnya guys. Menurutku di sini sih spotnya biasa aja, kayak spot-spot di Makau pada umumnya. Lanjut, aku jalan kaki ke Rua de Felicidade. Di sini ada banyak resto guys, tapi kalau kepagian masih pada tutup nih. Kalau malam pasti bakal bagus banget karena banyak lampionnya. Lanjut, aku naik bus ke Macau Fisherman Wharf. Naik bus dari dekat Senado Square. Di halte ini nih kemarin. Bayarnya bisa pakai uang pas ya, atau kamu juga bisa beli Macau Pass. Tapi kalau cuma ngetrip sehari sih sayang. Untuk lihat busnya, kamu bisa cek di Google Maps saja. Bener kok rutenya, jaraknya cuma 2, km aja guys dari Senado Square. Kemarin lewatin Sands Hotel. Ini juga salah satu hotel besar dan terkenal di Macau. Ada kasinonya juga di sini. Sampai juga nih di Macau Fisherman Wharf. Ini jadi lokasi terakhir yang aku datengin di Macau. Macau Fisherman Wharf adalah bangunan bergaya Romawi. Banyak spot cantik dan cerah banget foto-foto di sini kalau siang guys. Di sini deket dengan Macau Outer Ferry Terminal. Cuma 1 km aja jaraknya. Biasanya bakal jadi lokasi pertama yang didatengin kalau kamu day trip naik ferry dari Hong Kong. Bagus banget kan guys, walaupun panas, hehe.
balik ke Jakarta, aku ambil koper dulu dari hotel, terus naik bus, lanjut naik LRT ke Bandara Makau. Oke, terima kasih sudah nonton guys, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, tulis di kolom komen aja ya. Bye-bye.